Kesultanan Aceh didirikan pada awal abad ke-16 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Ia adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Aceh dan diakui sebagai pendiri kesultanan. Pada tahun 1514, ia berhasil menyatukan berbagai kelompok di Aceh dan menentang penjajahan Portugis yang saat itu berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Keberanian dan kepemimpinannya menjadikan Aceh sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat signifikan di Asia Tenggara. Letak geografis Aceh yang strategis di ujung barat Pulau Sumatera menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang penting. Aceh terletak di jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, dan posisinya yang menguntungkan ini menarik perhatian banyak bangsa asing, termasuk Portugis dan Belanda, yang ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Dalam bidang pemerintahan, Kesultanan Aceh dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan besar dalam pemerintahan. Di samping sultan, terdapat lembaga pemerintahan yang kuat, termasuk majelis ulama dan dewan penasehat yang memberikan nasihat mengenai masalah keagamaan dan pemerintahan. Sementara itu, dalam bidang sosial, masyarakat Aceh terdiri dari berbagai etnis dan memiliki norma sosial yang sangat dipengaruhi oleh Islam serta budaya lokal, menciptakan keragaman sosial yang unik di kawasan Aceh. Kebudayaan dan sastra. Aceh dikenal sebagai serambi Mekah yang menunjukkan pengaruh Islam yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebudayaan material, kebudayaan lisan, dan juga kesusastraan tulis. Kebudayaan material, hal ini terlihat dalam arsitektur megah seperti Masjid Raya Baitur Rahman dan juga seni ukir yang indah. Ini mencerminkan identitas keterampilan kerajinan tangan dari masyarakat Aceh itu sendiri. Lalu yang kedua ada kebudayaan lisan, di mana hal ini kaya akan tradisi cerita dan juga puisi dengan hikayat Aceh sebagai contoh utama. Syair dan pantun seringkali dibacakan dalam acara dan menggambarkan kearifan lokal serta nilai-nilai moral. Lalu selanjutnya ada kesusastraan tulis, di mana hal ini mencakup karya bahasa Arab dan juga bahasa Aceh seperti syair perang Aceh yang merefleksikan semangat perjuangan rakyat. Karya-karya ini menjadi warisan penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Masjid Baitur Rahman Aceh sebagai peninggalan dari kebudayaan material, lalu ada hikayat Aceh sebagai peninggalan dari kebudayaan lisan, dan syair perang Aceh sebagai peninggalan dari kesusastraan tulis. Selanjutnya, perdagangan dan ekonomi. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Aceh memiliki jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan Aceh dengan berbagai pelabuhan internasional, termasuk Persia, Arab, dan Eropa. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala menjadi komoditas utama yang mendatangkan keuntungan besar bagi kesultanan dan memperkuat posisinya di pasar dunia. Hubungan internasional. Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan berbagai negara, termasuk Persia dan Turki Utsmani. Hubungan ini tidak hanya menguntungkan dalam hal perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi Aceh di kancah internasional. Namun, Aceh juga menghadapi tantangan dari Portugis yang berusaha menguasai jalur perdagangan dan menekan kekuatan Aceh.
Perang dan penaklukan. Perang Aceh 1873 sampai 1904. Perang Aceh adalah konflik bersenjata antara Kesultanan Aceh dan Belanda yang berlangsung dari tahun 873 hingga 1904. Perang ini dipicu oleh ambisi Belanda untuk menguasai Aceh dan jalur perdagangan rempah. Masyarakat Aceh menunjukkan perlawanan yang gigih dan semangat juang yang tinggi meskipun mengalami banyak kerugian. Penaklukan Aceh. Pada awal abad ke-20, Belanda berhasil menaklukkan Aceh dengan strategi militer yang kuat, mengakhiri kekuasaan Kesultanan Aceh pada tahun 1904. Penaklukan ini mengintegrasikan Aceh ke dalam jajahan Belanda, meskipun semangat perlawanan dan identitas budaya Aceh tetap hidup di masyarakat. Warisan dan pengaruh. Warisan budaya Aceh yang kaya, termasuk masjid-masjid megah, seni, dan tradisi, masih terlihat hingga kini. Meskipun menghadapi banyak tantangan, identitas Aceh tetap kuat dalam konteks Indonesia modern. Masyarakat Aceh terus mempertahankan nilai-nilai sejarah mereka, menjadikan Aceh sebagai bagian integral dari narasi nasional Indonesia. Krisis dan rekonstruksi. Bencana tsunami pada tahun 2004 menghancurkan banyak infrastruktur dan merenggut ribuan nyawa di Aceh. Namun, usaha rekonstruksi pasca bencana membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Perjanjian Damai Helsinki pada tahun 2005 mengakhiri konflik bersenjata dan membuka jalan bagi pembangunan yang lebih baik di Aceh. Kesultanan Aceh dalam konteks Indonesia. Kesultanan Aceh memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan Indonesia. Sebagai simbol perlawanan dan identitas budaya, Aceh terus memainkan peran sentral dalam keragaman budaya Indonesia. Warisan sejarah Aceh tetap menjadi bagian integral dari identitas nasional yang lebih luas. A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. To start your journey, travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you've never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place.